Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam ke laut berbuih. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan kuih. Sama-sama kita hormati Umi, Mama, istri saya, ibu-ibu semua yang hadir, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kita yang pertama ini adalah namanya adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu ini banyak, tapi kita batasi petang ini hanya 7 saja. 7 adab-adab menuntut ilmu. Jadi kalau ditanya orang kenapa sedikit betul 7, kalau 100 sampai subuh besok baru selesai. Jadi 7 adab-adab menuntut ilmu. Tak usah ditulis, karena direkam. Nanti tinggal ditonton ulang di channel Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Adab yang pertama adalah hadis dari hadis dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustadz ini bilang niat ikhlas nih karena menyindir kami. Tak, saya Ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Kalau ada orang yang merasa tersinggung, berarti dia berbisul. Sama macam kita bentangkan karpet. Ada orang yang sakit, tak ada orang membuat jebakan di situ. Dia sakit. Jadi kalau ada orang sakit hati mendengar ceramah Ustadz itu tidak pernah menyinggung siapapun. Dia aja memang kebetulan perbuatannya sama macam yang diceramahkan Ustadz itu. Nah, jadi yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Apakah niat itu mesti kita ucapkan di mulut? Aku berniat datang ke majelis taklim karena lillahi ta'ala. Dalam hati aja sah. Tapi kenapa kami Pak Ustadz waktu sholat itu kami ucapkan usolli fardal asri adaan ma'muman, usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan ma'muman. Kenapa diucapkan di mulut? Karena hati berbolak-balik. Habis berwudu rupanya belum azan, sempat pula nonton TV sebentar, nampaklah artis. Kacau hati tadi. Maka hati yang berbolak-balik tadi dihalau, dia diusir dengan niat yang diucapkan di mulut tadi. Jadi kalau ada orang sholat tidak diucapkannya niatnya di mulut, Allahu Akbar, sah apa tak sah? Sah, karena niat dalam hati. Begitu juga dengan niat segala perbuatan. Jadi ibu tak perlu berniat, aku berniat mau belanja pagi ini karena sin 2 kilo jengkol, petai, dan ubi tumbuk. Jadi di mana letak niat itu Pak Ustadz? Niat itu letaknya mahallun niyati al-qalbu. Letak niat adalah qalbu. Jangan kalbu. Qalbu, pakai qaf. Qalbu artinya hati. Kalau kalbu anjing. Nah, ini bahasa Arab. Insyaallah malam habis maghrib ke isya di sini mengaji anak-anak. Ibu yang punya anak-anak batas umurnya 15 tahun. 15 tahun lebih 2 hari boleh. Yang pula boleh. Kecuali Sabtu malam Ahad dengan Ahad malam Senin. Supaya dia tahsin dan tahfiz. Berniat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustaz ini menceramahi orang aja. Jangan-jangan dia yang berceramah ini pun niatnya tak baik. Makanya sebelum kesini tadi saya berusaha niat baik. Ya Allah, luruskanlah niatku ini supaya jangan sampai, ya, was ceramah dulu ya, supaya jangan sampai rusak hati ini karena macam-macam.
Bisa hati itu berubah-ubah Pak Ustaz ya. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, petangnya bisa jadi kafir. Itulah maka kita disuruh selalu memperbaiki hati. Subuh, habis subuh duha, habis duha zuhur, habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, sebelum isya bismika Allahumma ahya wa amut, malam bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu semua dilakukan untuk memperbaiki hati. Mudah-mudahan dengan kajian petang Jumat hati kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berniat baik, anak-anak ibu, keluarga semuanya baik. Kalau ibu ini baik, suaminya insya Allah ikut baik, anaknya insya Allah ikut baik, masyarakat kita ini pun semua insya Allah ikut baik-baik semua. Berawal dari niat baik. Inilah yang pertama kali, innamal a'malu bin niyat. Segala perbuatan dinilai dengan niat. Adab yang pertama. Adab yang kedua, bahwa mencari ilmu itu untuk diamalkan. Ini adab yang kedua. Karena ada juga orang mencari ilmu tak untuk diamalkan. Mencari ilmu untuk dihafal supaya dikagumi orang. Mencari ilmu supaya titelnya panjang. Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara. Kalau ditulis satu triplek. Mencari ilmu untuk diamalkan. Maka saya sendiri menyusunnya setiap Jumat petang adab. Berawal dari adab menuntut ilmu. Sudah saya susun untuk setahun. Tapi yang baru saya susun judul sama ustadz-ustadznya baru untuk 3 bulan. Oktober, November, Desember. Untuk Januari nanti kita susun setahun insyaallah. Mencari ilmu untuk diamalkan, karena amal yang tidak didasari ilmu tak diterima Allah Subhanahu wa taala. 3 orang bertaubat. Taubat ini baik apa tak baik? Baik. 3 orang bertaubat, sholat. Allahu Akbar. Pas sedang khusyuk-khusyuknya jatuh tikus dari atas. Kantui gitu. Kata imam tuh. Kata makmum yang di belakang, makmumnya 2 orang. Kata imam yang satu lagi ketawa, yang satu lagi makmumnya ketawa. Kiki kata dia ketawa. Kata yang satu lagi, untung aku tak ketawa. 3-tiganya batal. Yang imam tuh batal karena keluar satu kata dari mulutnya. Yang makmum tuh batal, yang pertama tuh karena ketawa. Makmum yang kedua tuh batal karena bercakap. Betapa orang yang niatnya baik kalau tak berilmu ternyata amalnya tak betul. Maka tujuan kita mengaji adalah mencari ilmu. Mencari ilmunya ada batasnya, ada. Batas mencari ilmu adalah liang lahat. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Saya kemarin dari Sumatera Selatan, ibu kotanya Palembang. Dari Palembang mau ke Pagar Alam. Dari Palembang ke Pagar Alam nih lewat satu kota namanya Lahat. Seumur hidup baru itulah saya ke Lahat. Tapi bukan liang lahat. Karena yang liang lahat itu bahasa Arabnya pakai dal. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau yang di Palembang tadi lahat pakai T. Itu maka kalau kita bercakap atau menulis, baca, tengok huruf ini penting. Huruf ini pun ilmu. Abu Lahab, apa ujungnya itu? B, Abu Lahab. Itu ada rumah makan di Jalan Impres. Rumah makan Abu Lahab. Tapi ujungnya P. Lahab. Lahab itu makan lahab. Jadi tujuan kita belajar mencari ilmu supaya amal kita betul. Ustadz Somad udah berhenti Ustadz belajar? Belum. Sampai sekarang saya masih belajar. Belajar dari buku,
belajar dari berjalan. Jumpalah saya sama orang umurnya 83 tahun. Kata dia, Ustadz Somad, aku minta kepada Allah, jangan matikan aku ya Allah sebelum 3 masjid yang sedang kubuat selesai. Jadi ditawarnya umurnya sama Allah dengan cara bangun 3 masjid. Mudah-mudahan kita sebelum mati bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih 1 sak semen. Tak sanggup kasih 1 sak semen, 1 batu bata. Tak sanggup batu bata, lebih kecil dari batu bata, batu kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir pun tak sanggup, mati aja. Jadi tujuan tak ada tak bukan adalah untuk mencari ilmu, supaya kalau sudah berilmu amal kita jadi benar. Karena tak cukup hanya sekedar niat baik. Bu, tadi ku tengok solat asar ibu 2 rakaat. Yang penting niat baik. Oh, tak bisa. Ibu kenapa nggak pakai jilbab, Bu? Yang penting hati kita baik. Mana yang lebih baik? Anak kita tidak pakai jilbab tapi tidak pacaran, daripada berjilbab tapi dibonceng orang. Ini orang otaknya sungsang. Itu tidak, dua-duanya tak baik. Yang berjilbab pacaran itu pun tak baik. Yang tak berjilbab tidak pacaran itu pun tak baik, karena dia tidak menutup aurat. Itu yang membuat pertanyaan itu tidak berilmu. Yang menjawab itu pun bingung karena tak berilmu juga. Sanggupkah Allah mengangkat batu yang tak sanggup untuk dia ciptakan? Mana ada kata tidak bagi Allah? Tak ada tak mampu bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Nah, jadi maksud dari mencari ilmu ini adalah supaya amal kita betul. Itu adab yang kedua. Jadi nanti muncullah keingintahuan kita, ingin tahu macam mana sholat yang betul, ingin tahu macam mana puasa sunat yang betul, ingin tahu macam mana menutup aurat yang betul, ingin tahu macam mana bertetangga yang betul, supaya amal kita betul. Karena itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini atap ini dipasang oleh tukang atap, tapi tukang atap mati tidak bawa atap. Tapi insya Allah ketika dia pasang ini, benaung kita, setetes 2 tetes dapatnya mengalir pahala. Itulah maka berbuat baik berdasar dengan ilmu yang betul. Yang pertama niat, yang kedua mencari ilmu untuk diamalkan, bukan untuk yang lain. Yang ketiga adalah adwamuha wa in qalla. Ya Rasulullah, apalah amal yang paling bagus itu ya Rasulullah? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Amal itu terus menerus walaupun sikit. Sikit dia, tapi terus menerus. Cocok betul ceramah Ustadz ini sama saya. Kenapa gitu, Bu? Saya sedekah dari anak saya kecil sampai anak itu nikah 2000 tak istiqomah, Ustaz. Bukan. Adwamuha wa in qalla maksudnya adalah lebih baik beramal sikit tapi tak putus daripada amal banyak tapi cuman sekali. Adwamuha terus menerus wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Nah, ini termasuk adab menuntut ilmu. Karena kalau tidak begitu orang tak akan beramal. Asik dengan ilmunya saja. Aku sudah ikut pengajian ustadz ini, aku sudah pengajian ustadz ini. Siapa aja ustadz ditunjukkan sudah pernah diikutinya. Udah kau amalkan? Belum. Kabura maqtan indallah, murka Allah yang sangat berat, sangat besar. Antaqulu ma la taf'alun, kau ucapkan tapi kau tidak mengamalkan. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad mengajar dan mengamalkan ilmunya. Jangan sampai hanya mengajar saja, ceramah sana ceramah ke sini tapi tak mengamalkan ilmu. Jamaah sekalian, hari Jumat yang paling bagus adalah membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Yasin. Ini sudah waktu asar. Sebentar lagi waktu maghrib habis waktu baca surat Al-Kahfi. Azan maghrib habis. Ustadz kami dengar selalu Ustadz menyuruh orang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat ya. Ustadz udah baca? Oh, aku ceramah aja. Tak bisa. Jadi sudah Ustadz amalkan? Ya. Malam tadi sampai ke rumah
balik dari Sumatera Selatan, Palembang dan sekitarnya, Isya sempatkan baca surat Al-Kahfi. Habis baca surat Al-Kahfi, baca Yasin. Tadi sebelum khotib naik mimbar, pengumuman di masjid, sempatkan baca Yasin, kirimkan untuk almarhumah. Dah itu habis asar, baca lagi sekali lagi Yasin. Oh, jadi boleh dibaca berkali-kali Pak Ustaz? Boleh. Setiap waktu sholat, bagus. Tak sanggup, seminggu sekali, hari Jumat. Tak sanggup malam Jumat, petang Jumat. Ba'da asar inilah waktu terakhir. Habis ba'da asar, habis. Di antara waktu afdal utama berdoa ba'da asar. Maka saya pilih hari Jumat, waktunya ba'da asar. Kami maunya malam Jumat acaranya Pak Ustaz. Takut saya terganggu drama Korea ibu-ibu. Enggak, bercanda aja, bukan menyindir. Kalau tersinggung berarti memang betul. Ini adalah poin supaya diamalkan sikit-sikit, diamalkan. Diawali dari membaca pilihan-pilihan. Yang keempat adalah tidak merasa masuk surga dengan amal itu. Ini dia. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Kita masuk surga bukan karena bacaan Yasin kita ini. Masuk surga bukan karena kita pengajian nih. Tapi jangan gara-gara ini Jumat berdepan tak ada lagi datang. Ditanya, mana jamaah semuanya? Kami sangka ikut pengajian itu masuk surga Pak Ustaz. Rupanya Ustaz bilang tak masuk surga. Bagus kami tak usah ngaji. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diperoleh dengan mengaji. Nanti ada pengajian di musola, ikut. Pengajian di masjid, ikut. Dimanapun pengajian, ikut. Tak tahu kita entah dari mana rahmat Allah itu turun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dengarkan. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin di majlis, turun rahmat. Baca Yasin di rumah, turun rahmat. Baca Yasin di kamar, turun rahmat. Baca Yasin di toko, turun rahmat. Macam buah, kalau tidak dijolok dia tak jatuh. Cara menjoloknya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa mesti Yasin dibaca? Karena likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau sudah dapat hatinya, yang lain mengikut. Pertama kali yang perlu diraih itu hatinya. Kalau sudah dapat hati tetangga itu, maka insya Allah lontong sayurnya besok pagi ngikut. Kalau sudah dapat hatinya, maka yang lain akan mengikut. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jangan merasa kita masuk surga karena amal kita. Kalau ada orang merasa masuk surga karena amalnya, berarti dia sombong. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Adab yang kelima. Adab yang kelima adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, fas'alu, bertanya. Ketika Nabi sedang pengajian, tiba-tiba datanglah jamaah itu bertanya, mata sa'ah, katanya, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Nabi tak berhenti, terus saja Nabi. Kata sahabat yang mendengar itu, mungkin Nabi tak dengar dia bertanya. Rupanya Nabi dengar. Cuma Nabi tak mau diputus pengajian itu dengan pertanyaan. Itulah maka saya buat di jadwal kita pengajian sampai jam 5.30. Dari 5.30 ke 6 tanya jawab. Tulis di kertas. Sudah dibagikan tadi kertas? Tulis. Bisa ditulis. Ada tadi kertas sama pena. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, bertanya. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab sekarang, nanti saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Tapi kami tonton di channel YouTube Ustadz tuh, Ustadz tak pernah tak bisa jawab. Ustadz jawab terus. Yang diupload tuh yang bisa aja, yang tak bisa tak diupload. Ini ditanya orang, Ustadz kami tengok, Ustadz jawab semua. Pertanyaan itu pun pertanyaan yang kira-kira
berpengaruh pada amal kita. Pertanyaan yang kira-kira memperbaiki amal kita, itu ditanyakan. Ini pula ada jamaah ini bertanya, Ustaz, ada yang paling merisaukan pikiranku yang mau kutanya ini. Apa pertanyaannya, Bu? Nabi Adam sama Hawa tuh nikah, pak kuahnya siapa? Apalah urusannya itu dengan ibadahmu? Kan ada kait mengaitnya dengan sholatmu, dengan puasa. Yang mau kita bawa mati ini sholat, puasa, zikir, baca Quran, sodakoh, zakat, wakaf, infak. Maka tanyakanlah yang terkait dengan itu. Ini merisaukan kepala saya nih Pak Ustadz. Apa namanya? Ini bumi ini bulat apa gepeng gitu? Petak apa lonjong? Tak berpengaruh itu kepada amal. Maka pilihlah yang kira-kira berpengaruh pada amal. Fas'alu, bertanyalah. Pernah tak Ustadz pengajian ditanya orang tak bisa jawab? Pernah. Pulang dari Maroko, titel S2, menganggap kecil nih pertanyaan-pertanyaan jamaah nih. Adalah orang pegawai di kantor camat Bukit Raya. Dibawanya saya ke kampungnya. Sampai di kampung tuh pengajian. Habis pengajian tanya jawab. Ada pertanyaan jamaah? Ada. Apa pertanyaannya Pak? Di kampung kami ini kalau orang mati, sholatnya yang tinggal dulu dibayar pakai beras. Apa hukum membayar sholat yang tinggal tuh pakai beras? Oh, pucat. Tak pernah kita pelajari bayar sholat pakai beras. Saya bilang saya tak tahu jawabnya nih. Nantilah saya pulang Pekanbaru, buka kitab, cari lagi. Barulah dapat jawabannya. Rupanya itu ijtihad ulama, tak ada dalam hadis. Banyak tradisi di kampung-kampung kalau sholat tinggal diqadha, diganti pakai beras. Saya bilang ada pendapat ulama tentang itu. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar mau iktikaf, mati dia meninggal, maka satu malam iktikafnya itu bisa dibayar dengan 1 mud. 1 mud itu 1 kaleng susu, mud beratnya 750 gram beras. Siapa yang bernazar, aku bernazar iktikaf Ramadan tahun ini 10 malam. Tiba-tiba baru sampai malam 1 Ramadan meninggal gara-gara makan kolak 3 mangkuk. Padahal dia bernazar, anaknya tahu. Maka 1 malam nazarnya itu wajib dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah. Berarti kalau 10 malam 7 kilo setengah. Ijtihad Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi namanya. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Oh, ijtihad di atas ijtihad. Tapi saya tak mengamalkan itu. Ada dalam kitab, ada, tapi saya tak mengamalkan. Kenapa Ustaz tak amalkan itu? Karena kalau saya sampaikan ke jamaah, sholat yang tinggal bisa dibayar pakai beras, nanti banyak orang tak sholat. Ibu tak sholat, beras sudah 3 karung siap Pak Ustaz. Jadi tidak semua yang ada dalam kitab itu bisa kita amalkan. Tapi saya tak mau menyalahkan, karena ini ulama-ulama besar, bukan tanggung-tanggung. Nah inilah pentingnya bertanya kalau kita tak tahu. Jadi di Maroko itu Bu, Maroko itu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Bukan dekat Merauke. Merauke Papua. Jadi orang sholat tarawih lah ibu-ibu KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Orang Indonesia yang di Maroko sholat. Ketika sholat tarawih, ditengoknya di sebelahnya ada orang asal selesai sholat disapunya batu macam batu gilingan. Sapunya batu, diusapnya mukanya. Udah itu disapunya lagi batu itu, diusapnya tangannya. Jadi selesai tarawih, ibu ini bertanya, Pak Ustadz. Oh, waktu itu dia belum manggil Ustadz, karena kami belum jadi Ustadz waktu itu. Ada orang sholat di sampingku tadi. Ku tengok dia selesai sholat, salam, diambilnya batu, diusapnya mukanya. Habis itu diambilnya batu, diusapnya tangannya. Apa mazhabnya itu Pak Ustadz?
Rupanya itu mazhabnya Maliki. Orang mazhab Maliki itu tayamumnya tidak perlu pakai debu. Kalau kita bertayamum mesti nampak debunya. Orang Maliki enggak, pakai batu pun bisa. Batu. Dan dia tayamumnya tidak sampai ke siku. Kalau mazhab Syafi'i tayamum sampai ke siku. Kalau dia enggak, sampai ke pergelangan saja. Saya tidak mengamalkan itu karena tayamum saya tetap pakai debu dan sampai ke siku. Tapi ini bisa diamalkan untuk orang yang di rumah sakit ICU. Tak mungkin kita bawa debu satu ember. Kita bawakan batu. Orang sakit dibawakan jeruk. Yang makan orang sehat. Bawakan batu untuk tayamum dia, karena selama ini dia tak sholat, dia tak puasa, untuk tayamum. Kalau batu gilingan, cuci dulu, jangan bekas pedas, kedip-kedip mata dia. Kemudian kalau ditangani banyak betul selang kabel, ada untuk infus, ada darah, ada, maka tak bisa dia usap. Maka ada rupanya mazhab Maliki itu hanya sampai pergelangan saja. Diusapkannya batu, habis itu kanan kiri, sholat, selesai. Nah, ini pentingnya kita bertanya yang terkait dengan ilmu kita. Berikutnya adab yang keenam. Adab yang keenam adalah sesudah kita belajar, kita sampaikan. Ibu mungkin tidak ustazah, tidak mengasih pengajian, tapi ibu kan punya jamaah di rumah. Nanti malam habis sholat isya, kumpulkan jamaah ibu, bapak, anak pertama, anak kedua. Apa kabar jamaah? Sehat kalian semua? Ini ada yang mau kusampaikan ini dari Ustaz Somad tadi. Adab menuntut ilmu ini kata Ustaz tadi ada 7, tapi sudah sampai ke rumah ini cuma 3 lagi yang kuingat. Yang 4 itu ketinggalan di jalan. Nah, sampaikanlah, kalian mesti ikhlas. Yang kalian macam-macam sama aku yang masak di rumah nih. Kalau tak ku masak kan lapar kalian. Jadi pernah saya ceramah di Pasir Pangarayan, di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Selesai acara pengajian, ada satu bapak angkat tangan. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juz sekian, halaman sekian, pojok sebelah kanan. Wah. Saya ini Ustadz. Saya heran, dia pegawai BPN kok dia bilang Ustadz, tapi di rumah saya gitu. Jamaah saya 1,5. Kok 1,5 Pak? Anak saya habis sholat subuh saya suruh dengar, istri saya sambil masak. Kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia pergi. Satu hari dibacakannya tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Mantap. Jadi kalau tak bisa kita ajar orang banyak, paling tidak kita ajar di rumah kita sendiri, maka itu luar biasa. Ibu ajar. Saya dulu almarhumah mak saya, dia tidak ustazah, dia tidak profesor, dia tidak doktor, tak ada S1, S2, S3. Tapi kalau habis pengajian tuh sampai ke rumah, dididiknya, disampaikannya. Dari mana dapat kau mainan nih tadi? Kadang kita kecil main-main tepi jalan, nampak mobil-mobilan, bawa pulang ke rumah. Pas mau tidur, dari mana dapat nih? Dari jalan mak, balikkan tempat kau dapat tadi. Nanti di akhirat mobil ini membesar, kau pikul di hadapan Allah SWT. Sekarang barulah saya paham, rupanya itu ada ayatnya. Cuman disampaikannya isinya, tak ingat di ayatnya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya pada hari kiamat. Oh, ini yang kata maksud. Ya, jadi nasihat dari guru kadang tak masuk ke telinga kita. Tapi nasihat dari ibu, kau tidak akan diterima Allah amalmu kalau tidak dengan ilmu. Maka itu akan masuk ke telinga mereka. 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan, berurai air mata aku membesarkanmu, 3 kali hari raya aku tak beli baju gara-gara sekolahmu. Maka jangan sampai kau menjadi orang jahat. Itu masuk ke hati dia. Jadi cakap ibu luar biasa, walaupun ibu bukan ustazah. Nah, ini penting. Poin yang terakhir adalah setelah majelis ilmu itu berdoa. Ilmu kita berdoa. Kenapa? Karena majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan. Mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat yang ada di majelis ilmu.
Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka terliputi rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, turun sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka. Wa ghasyiyat wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu mau aku ciptakan manusia kalian komplain, kalian bilang untuk apalah kau ciptakan manusia ini ya Allah, berkelahi aja dia nanti, cakar-cakaran dia nanti, jambak-jambakan dia. Tahu ibu jambak-jambak? Tarik rambut. Tapi ternyata tidak, dia mengaji, dia baca Yasin dan lain sebagainya. Jadi tadi di akhir majelis kita tetap berdoa. Nanti setelah saya jawab pertanyaan. Itulah 7 poin singkat sebagai pengantar pengajian tanya jawab petang ini. Nanti akan datang begitu susunannya. Mungkin ustadz yang berceramah itu tidak macam saya nih. Nanti dia duduk dalam, buatkan teh manis, kopi, jus, kasih semua biar kuat suaranya. Itu dia di dalam. Nanti ibu lah siapa yang baca Yasin mimpin, siapa yang tahtim, siapa yang tahlil, baru kemudian pengajian. Habis pengajian minta ustadz tu baca doa, baca Yasin. Habis baca Yasin, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binnas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai 6 ayat, wa ilaikumul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Tak perlu dicatat itu, karena ibu-ibu ini kuat ingatannya. Cabai sekilo, bawang 2 kilo, tomat bisa diingatnya, apalagi lah itu kecil itu Pak Ustaz. Qul huwallah 3 kali, wabil falaq sekali, wabil nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Habis itu la ilaha illallah, terserah 30 kali bagus. Tadi Ustaz berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali genggam 20, 2 kali genggam 40. Kalau tak punya tasbih. Kadang manusia ini banyak punya tasbih, disangkutkannya di kaca mobil. Mobilnya masuk surga, dia masuk neraka. Jadi bertasbih. Ada pula kadang orang punya tasbih ini tasbih digital. Tasbih digital, letakkannya di sini. Cepat betul, entah apa kata dia. Saya pun heran nih, apa yang dibaca kawan. Tapi tak pula saya tanya, takut tersinggung. Nah, jadi bertasbih, tahlil. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Supaya waktu la ilaha illallah itu kita selalu kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilallah. Akhirnya spontan. Kalau kita terkejut langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu juga lah nanti saat kita sakratul maut, dicabut nyawa, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah. Karena kita akan mati dengan apa yang paling sering kita ucapkan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada petang ini, 7 adab menuntut ilmu. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh jamaah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita kaji ini menjadi amal soleh insyaallah.